Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo, perkenalkan nama saya Aditya Nur Rahma, jurusan S1 Fakultas Farmasi Universitas Mega-Rizky Makassar. Teman-teman pernah dengar kata farmasi tidak? Atau sering bertanya-tanya, farmasi itu seperti apa sih? Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai farmasi, mulai dari sejarah, arti logo farmasi, pendidikan, obat, rute penggunaan obat, sampai ke resep. Pada zaman Hippocrates atau sering disebut Bapak Ilmu Kedokteran pada tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi. Pada peradaban ini, dokter memiliki banyak sekali tugas, tidak hanya mendiagnosa penyakit seorang pasien, tetapi juga meracik dan membuat obat. Pada tahun 1240 sebelum Masehi, Raja Jerman Frederick menyadari bahwa ilmu pengetahuan kesehatan, problematika dan pengadaan obat semakin rumit, baik karena formulanya ataupun cara pembuatannya, sehingga ia memberikan perintah untuk memisahkan dengan resmi antara kedokteran dan farmasi. Nah, disitulah awal mulanya farmasi dikenal. Adapun tokoh-tokoh besar yang berjasa dalam ilmu farmasi, yang pertama Paracelsus, yang kedua Hippocrates, yang ketiga Claudius Galen, yang keempat Ibnu Sina, yang kelima Johann Jakob Wapfer, yang keenam Rudolf Buchey. Pada awalnya ilmu farmasi berkembang dari para tabib dan pengobatan tradisional yang dimiliki oleh orang-orang tertentu dan secara turun-temurun. Berkembang di Yunani, Timur Tengah, Asia Kecil, dan wilayah-wilayah Asia lainnya. Perkembangan ilmu farmasi menyebar ke seluruh dunia, mulai dari Inggris, Amerika Serikat, dan sampai ke Eropa Barat. Kemudian pada tahun 1821 di Philadelphia, Amerika Serikat, didirikan sekolah tinggi yang sekarang diberi nama Pharmacy and Science. Dan setelah itu mulailah era baru ilmu farmasi dan didirikannya sekolah-sekolah tinggi dan fakultas di universitas. Industri farmasi dimulai pada tahun 1897 ketika Felix Hoffmann melakukan percobaan. Kemudian hasil penemuan tersebut dikenal dengan aspirin, yang menyebabkan lahirnya perusahaan industri farmasi di dunia modern yang diberi nama Bayer. Sejak saat itulah dunia farmasi terus berkembang. Lambang farmasi atau Bowl of Hygieia merupakan patung Dewi Hygieia yang memegang mangkuk dengan ular jinak yang menyetarinya. Hygieia adalah Dewi Kesehatan, Kebersihan, dan juga Sanitasi. Ia adalah anak Asklepios dan Dewi Kesehatan. Mengapa farmasi mengambil lambang mangkuk dan ular? Karena beberapa pendapat mengatakan bahwa mangkuk dan ular merupakan lambang keselarasan kehidupan dengan bumi. Ular melambangkan pasien yang bisa memilih apakah mengambil obat yang ada di dalam mangkuk atau tidak. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang mengendalikan kesehatannya sendiri. Melalui pilihan yang diambil, ular Hygieia juga dikaitkan dengan kepercayaan kuno bahwa ular memiliki kemampuan dan kebijaksanaan dan penyembuhan. Adapun pendidikan farmasi yang pertama sarjana strata atau S1 yang dirancang selesai 4 tahun dengan gelar sarjana sains atau SSI, sarjana farmasi atau S-Farm. Yang kedua, profesi apoteker yang dirancang selesai dalam 1 tahun dengan gelar APT atau apoteker. Yang ketiga, magister strata 2 atau S2 yang dirancang selesai dalam 2 tahun dengan gelar magister sains. Yang keempat, program doktoral dirancang selesai dalam 3 tahun dengan gelar doktor. Menurut Undang-Undang Farmasi, obat adalah suatu bahan atau bahan-bahan yang dimaksud untuk digunakan dalam menetapkan diagnosa, mencegah, mengurangi, menghilangkan dan menyembuhkan penyakit, luka atau kelainan badania dan rohania pada manusia dan hewan. Beberapa bentuk dan tujuan penggunaan obat. Yang pertama, serbuk atau pulvis, merupakan campuran kering dan bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan yang ditujukan untuk pemakai luar. Yang kedua, pulveres, merupakan serbuk yang dibagi bobot yang kurang lebih sama.
Dibungkus menggunakan bahan pemanas yang cocok untuk sekali minum. Yang ketiga, tablet atau kompresi merupakan sediaan padat dibentuk tabung pipi atau sirkuler. Kedua, permukaan rata atau cembung, mengandung suatu jenis obat dengan atau tanpa bahan tambahan. Rute pemberian obat yang pertama, diminum atau oral. Obat dapat diberikan secara oral dalam bentuk tablet, cairan, kapsul, atau tablet kunyah. Yang kedua, rute sublingual atau rute bukal, ditempatkan di bawah lidah atau gusi dan gigi sehingga dapat larut dan diserap langsung ke dalam pembuluh darah kecil yang terletak di bawah lidah. Yang ketiga, rute dubur atau rektal. Obat dicampurkan dengan zat lilin yang larut, setelah itu dimasukkan ke dalam rektum. Yang keempat, rute okular atau mata, digunakan untuk mengobati gangguan mata. Dapat dicampurkan dengan zat aktif yang menggunakan cairan, gel, atau salep sehingga dapat diberikan kepada mata. Yang kelima, rute otik atau telinga, digunakan untuk mengobati radang pada telinga dan infeksi, dapat diberikan secara langsung ke telinga. Yang keenam, rute nasal, obat harus diubah menjadi tetesan kecil di udara supaya bisa dihirup dan diserap melalui membran mukosa tipis melapisi saluran hidung. Ketujuh, rute inhalasi, diberikan dan diinhalasi melalui mulut, harus dikabutkan menjadi tetesan lebih kecil sehingga obat dapat melalui tenggorokan dan ke paru-paru. 8. Rute nabulasi, diberikan dengan nabulasi, harus diubah menjadi aerosol berupa partikel kecil untuk mencapai paru-paru. 9. Rute kutanea, diterapkan pada kulit, biasanya digunakan untuk efek lokal, digunakan untuk mengobati kulit yang dangkal. 10. Transdermal, obat ini kadang dicampurkan dengan bahan kimia dan penetrasi melalui kulit dalam aliran darah tanpa injeksi apapun. Yang ke-11, rute injeksi, pemberian dengan suntikan meliputi rute. Yang pertama, subkutan di bawah kulit, intramuskular dalam otot, intravena dalam pembuluh darah, intratekal sekitar sumsum tulang belakang. Resep adalah permintaan tertulis dari seorang dokter, dokter gigi, atau dokter hewan kepada apoteker untuk membuat atau meracik obat kepada pasien. Orang yang berhak menulis resep adalah dokter. Dokter gigi terbatas kepada pengobatan gigi dan mulut. Dokter hewan terbatas pengobatan hewan. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa farmasi berasal dari farmakon, merupakan bahasa Yunani yang berarti racun atau obat. Farmasi sendiri merupakan profesi kesehatan yang meliputi bidang penemuan, pengembangan, produksi, pengolahan, peracikan, informasi obat, dan distribusi obat. 서로 찡그리며 다툴 필요 전혀 없어 우리가 꿈꾸는 눈부신 빛이 저기 있어